Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Pak selaku CGP Angkatan 9 di sekolah SD Negeri Tanah Merah, yang dimana ini sekolah tempat saya mengajar dan Bapak selaku kepala sekolahnya. Jadi di sini saya Pak ingin mewawancarai Bapak terkait pengalaman-pengalaman Bapak selama ini dalam memutuskan suatu perkara atau tentang dilema etika Pak. Bisa Pak ya? Bisa silakan. Nah, jadi Pak, kita mulai terus nih Pak ya, saya wawancaranya Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Selama ini sejauh saya bertugas di sini, ditugaskan, saya alhamdulillah belum pernah menemukan kasus dilema etika atau bujukan moral seperti yang disampaikan tadi. Baik itu etika yang berkaitan dengan pelanggaran etika terhadap tugas guru, pelanggaran etika dan hal-hal lain, itu alhamdulillah belum ada yang kita identifikasi atau yang belum ada kita temukan. Tapi oke, masalah dilema etika belum, cuman tentunya Bapak pernah membuat suatu keputusan ya Pak ya? Ya. Keputusan itu yang mungkin bukan merupakan suatu dilema yang berat, tapi tetap saja membutuhkan suatu keputusan begitu Pak ya. Ya. Nah, jadi Pak, terkait tentang Bapak selama ini menentukan suatu keputusan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, mengandung nilai kebajikan gitu. Jadi ada dua permasalahan yang harus Bapak pilih yang merupakan masalah itu semuanya benar begitu Pak. Baik, yang pertama kita memegang prinsip objektivitas ya. Jadi keputusan yang akan kita ambil itu memang betul-betul objektif, bukan karena suatu subjektivitas, karena kita ini adalah sebuah organisasi, maka pegangan kita adalah tujuan organisasi kita dulu. Kemudian apabila ini adalah dua buah kebajikan dan kita harus memilih satu gitu ya, maka kita ambil salah satu yang menjadi prioritas. Mana yang menjadi prioritas itulah yang kita ambil. Gitu. Jadi diutamakan dulu yang prioritas ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Nah, dalam pengambilan keputusan ini Pak, adakah atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama kita melihat permasalahannya dulu, kemudian kita cari tahu akar masalah tadi, kemudian kita cari tahu solusinya. Cara mencari tahu solusinya tentu kita tidak bisa langsung mengambil ini, kita juga sebaiknya mendengarkan pendapat dari orang-orang yang terkait. Siapa-siapa yang terkait dalam hal atau permasalahan tersebut, maka kita harus dengarkan dulu pendapatnya, kemudian kita renungkan dan kita telah berdasarkan norma-norma yang ada. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Intinya kalau bisa saya simpulkan, apa dulu masalahnya, Iya. kemudian kita dengarkan dulu aspirasi dari pihak-pihak yang terkait. Oh iya, baik Pak. Jadi itu merupakan pencerahan juga bagi saya Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Bapak putuskan begitu Pak, atau dilema etika juga disebut itu Pak? Dalam pengambilan keputusan yang selama ini kita ambil adalah apa tadi yang menjadi pertimbangan ya? Hal apa saja yang dianggap efektif, yang paling efektif dalam menentukan keputusan? Yang pertama kita sudah tadi menetapkan di awal tahun, itu kita sudah menetapkan skala prioritas kita, kemudian tujuan organisasi kita apa. Nah, ketika kita menemukan masalah itu, maka itu dulu yang kita pegang. Efektif. Kemudian hal lain yang saya anggap efektif itu adalah pimpinan itu tidak boleh langsung veto hal-hal apapun yang sebaiknya bisa didiskusikan. Jadi kita ini kan negara demokrasi ya. Jadi mari kita buka ruang-ruang pendapat itu selebar-lebarnya, sehingga aspirasi dan keputusan yang bisa kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik untuk kita bersama. Jadi kalau bisa saya simpulkan lagi nih Pak, yang paling efektifnya itu tidak memveto langsung keputusan tersebut, tapi kita mencoba untuk membuka ruang diskusi selebar-lebarnya. Iya, baik Pak. Itu juga sangat memperkaya saya ini Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
Iya, mungkin kalau kita ngambil keputusan itu pasti ada konflik-konflik kepentingan itu. Misalkan ini adalah siapa, ini adalah siapa, itu ada konflik kepentingan. Ini yang mungkin adalah bendahara saya, ini mungkin adalah pembina ini. Nah, ini mungkin ini juga adalah ada kaitannya dengan konflik kepentingan yang berkaitan dengan ini adalah saudara saya, ini adalah sepupu saya, ini adalah siapa-siapa saya. Nah, konflik-konflik itu yang harus kita hindari. Nah, sehingga dalam mengambil keputusan itu kita tetap mengedepankan objektivitas, kemudian yang skala prioritas untuk kebaikan bersama. Baik Pak, baik. Berarti harus objektif dan menghilangkan kepentingan-kepentingan ya Pak ya. Baik Pak. Jadi Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dan bentuk prosedurnya seperti apa? Nah, karena kita di sini tidak berharap itu ada masalah-masalah tersebut, maka jika ada pun kita temukan masalah tersebut, maka langsung kita atasi. Bagaimana caranya? Ya kita panggil yang berkaitan, kita dengarkan pendapatnya masing-masing semuanya, kemudian kita lihat di mana akar masalah, kita carikan solusinya. Gitu ya. Nah, kemudian Pak, ini Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini merupakan atau mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada suatu kasus, Pak? Iya, alhamdulillah guru-guru kita ini adalah guru-guru yang semuanya yang punya pengalaman yang hebat-hebat, yang bagus, dan punya integritas yang tinggi, sehingga ketika kita membutuhkan pendapatnya, mereka siap untuk memberikan pendapatnya, dan itu hal yang sangat membantu kita dalam menjalankan atau memimpin sebuah organisasi. Berarti bisa dikatakan faktor pendukungnya guru-guru ya, rekan kerja Bapak. Iya. Saya sanjung nih Pak, karena saya juga termasuk guru Bapak di sekolah ini. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari sebuah hal yang telah kita atau yang telah disampaikan tadi, kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang atau dari pengalaman ini, pembelajaran apa yang bisa diambil dari keputusan-keputusan yang telah Bapak lakukan ini? Pertama, pembelajaran yang harus kita ambil adalah pembelajaran tentang bagaimana kebersamaan itu harus diperkuat. Jadi ketika kebersamaan itu diperkuat, maka terbentuk rasa kekeluargaan. Nah, jika terbentuk rasa kekeluargaan, maka terbentuk rasa saling menghargai, saling melindungi, saling saling toleransi terhadap sesama kita, dan kita sudah tanpa kita sadari konflik-konflik atau ego-ego sektoral kita sendiri itu sudah tertutupi sendiri karena kita sudah merasa ini adalah sebuah keluarga gitu ya. Baik, berarti intinya menjalin keharmonisan. Iya, betul. Baik Pak, sekian saja wawancara saya hari ini Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya Pak. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, saya dari CGP Aceh Singkil Angkatan ke-9. Jadi saya kemari berniat untuk mewawancarai atau saya ingin menggali pengalaman-pengalaman Bapak selama Bapak menjabat. Jadi di sini nanti Pak saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi bisa Pak ya. Begini Pak, selama ini kira-kira bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Sebenarnya saya selaku kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan itu adalah mempertimbangkan berbagai masukan yang berupa informasi faktual, seperti bertanya kepada komisi gawat atau teman-teman yang ada di sini. Saya akan bertanyakan bagaimana sebenarnya dalam berdasarkan dari etika tersebut. Kemudian saya mengambil keputusan itu adalah berdasarkan aturan dari pemerintah. Dengan tujuannya adalah untuk mempersatukan visi untuk menciptakan yang namanya visi misi dari sekolah tersebut. Pak, jadi tidak terlepas dari visi misi ya Pak ya. Kemudian Pak, selama ini Pak,
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak. Misalnya ada dua kepentingan sama-sama benar. Nah, bagaimana Bapak menilai kebijakan tersebut? Pertama, dalam memutuskan masalah ini tidak terlepas yang namanya minta pendapat dari teman sejawat, itu sudah pasti. Nah, yang kedua, saya sendiri sebagai kepala sekolah harus melihat atau meminta pendapat kepada salah satu guru, yang dimana guru itu bisa dikatakan yang lebih tua daripada kantor ini, atau bisa dikatakan bisa dikenal dengan senior, yang guru senior, ya, ataupun wakasek. Walaupun pada sebenarnya wakasek itu tidak ada di SD, namun kita ambil yang senior itulah sebagai pengganti wakaseknya, kita anggap. Nah, ketika kita sudah mengambil keputusan dan kita sudah minta pendapat kepada teman sejawat dan guru senior tadi, maka pendapat itu juga saya akan minta pendapat kepada pengawas. Nah, di mana pengawas nanti akan memberikan solusi. Nah, di sanalah saya akan nanti memutuskan suatu keputusan yang akan saya ambil. Jadi perlu adanya komunikasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan juga. Nah, jadi Pak, ada tidak atau langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya apakah ada prosedur-prosedurnya atau langkah-langkahnya kira-kira begitu dari jenjang entah ke bawah sampai ke atas, bagaimana bentuk langkahnya? Baik, langkah yang saya lakukan itu salah satunya langkah pertama adalah berkomunikasi dengan teman sejawat, yang kedua berkomunikasi dengan komite, yang ketiga berkomunikasi dengan para orang tua. Nah, di sanalah nanti saya akan mendapatkan berbagai informasi dan saya akan melakukan keputusan yang terbaik untuk saya. Ya, saya setuju Pak. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Sebenarnya kalau berbicara dengan yang namanya efektif, ya, keputusan yang saya ambil itu semuanya saya rasa itu adalah efektif. Nah, dimana bila ada masalah yang diselesaikan bisa berjalan dengan objektif, tidak memihak dan dapat diselesaikan, artinya tidak akan menyakiti yang namanya antara salah satu seseorang yang punya masalah, maka itu saya anggap sudah efektif. Gitu. Berarti artinya aman untuk semua gitu ya? Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Sebenarnya tantangannya itu banyak ya. Banyak dalam arti kata itu adalah keputusan yang kami ambil itu sebenarnya tidak bisa memuaskan daripada semua pihak. Artinya apa yang kita katakan itu tidak memuaskan kepada pihak salah satunya yang mungkin ada mengalami kasus tersebut. Nah, kita contohkan misalnya di dalam sekolah kita ini bisa dikatakan seperti misalnya pembagian tugas. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah pembagian tugas, di situ misalnya kita tunjuk ibu yang satu ini nanti mengajar di kelas 2 misalnya. Ternyata ibu yang kita tunjuk mereka tidak bersedia di kelas 2, melainkan ibu yang ini bersedia kelas 2. Nah, permasalahan seperti itulah yang terkadang muncul. Namun saya tidak namanya terlepas untuk memberikan arahan yang terbaik kepada guru tersebut. Saya akan memanggil one by one kepada guru tersebut menuju ke ruangan saya, dan tujuannya untuk menyelesaikan sikap itu. Seperti itu. Berarti kalau bisa saya ambil intisarinya, Bapak mengadakan pendekatan one by one tadi Pak ya, itu yang artinya supaya lebih dekat gitu Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian apa bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Pak? Biasanya saya itu pertama sekali adalah memanggil yang namanya guru yang bermasalah secara bergantian.
Nah, setelah saya panggil, saya akan berbicara langsung kepada beliau bermasalah. Setelah sudah dapat apa intisari dari permasalahan kedua yang bermasalah atau dua guru yang bermasalah tersebut, saya akan memberikan arahan dan kebijakan yang baik dan bijaksana supaya guna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika ini Pak? Kalau kita katakan ada salah satu penunjang faktor yang utama menurut saya itu pertama adalah dari faktor pendukung dari keluarga atau orang rumah, saya dikatakan khususnya keluarga. Kemudian setelah daripada keluarga maka akan namanya dengan guru-guru yang ada di sekitar sini. Nah, guru-guru di sini inilah nanti yang akan bisa memberikan masukan dan memperbaiki terhadap saya bagaimana saya akan mengambil keputusan yang baik untuk menyelesaikan etika-etika ini seperti itu. Kemudian nih Pak, yang terakhir Pak, dari sebuah hal-hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman-pengalaman Bapak ini Pak, yang selama ini Bapak mengambil keputusan-keputusan untuk menyelesaikan dilema etika ini? Tentunya ya kalau ada hal-hal yang terjadi, tentu kita mendapat pembelajarannya begitu kan Pak, yang untuk kedepannya bisa kita simpan atau untuk kita gunakan begitu kan Pak. Pertama, yang namanya saya itu pertama sekali menyelesaikan ataupun menanggapi daripada masalah ini, pengalaman-pengalamannya saya bisa dikatakan alhamdulillah baru tahun inilah yang mungkin diangkat sebagai kepala sekolah. Nah, namun pengalaman-pengalaman yang saya ambil itu adalah pengalaman dari sekolah-sekolah sebelumnya. Artinya ketika saya menjadi seorang guru, saya melihat pengalaman-pengalaman pada kepala sekolah-sekolah yang sudah ada. Nah, artinya walaupun saya katakan saya adalah kepala sekolah yang pertama, bukan berarti saya itu tidak bisa menyelesaikan. Insya Allah dari pengalaman-pengalaman itulah yang saya ambil guna dan tujuannya untuk menyelesaikan semua masalah. Nah, kemudian sebenarnya kepala sekolah itu tidak dituntut sebagai menjadi pimpinan saja, bukan. Tapi kepala sekolah itu dituntut bagaimana caranya supaya kepala sekolah itu bisa memberikan jalan yang terbaik untuk ruang lingkup sekolahnya. Artinya supaya bagaimana dapat memecahkan masalah-masalah yang ada seperti itu. Saja. Ya, baik, berarti kalau bisa saya simpulkan Pak, untuk menyelesaikan masalah Bapak tentunya bercermin dari pengalaman-pengalaman lalu, kemudian pengalaman yang sekarang itu tentunya akan juga bisa dicerminkan pada yang akan datang. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak telah mencerahkan pertanyaan-pertanyaan saya, yang dimana jawaban Bapak juga merupakan pengalaman yang berharga bagi saya dan juga menjadi cerminan bagi saya ke depannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak.